Di balik senyuman dan goyangan yang viral, ada seorang perempuan yang pernah jatuh, pernah diremehkan, dan pernah ingin menyerah. Inilah kisah perjalanan Pamela Savitri setengah dari duo serigala yang tak banyak orang tahu. Tidak semua orang dilahirkan untuk jadi pemenang. Tapi setiap orang punya kesempatan untuk memperjuangkan hidupnya sendiri. Pamela Savitri. Nama yang hari ini mungkin sering jadi bahan gosip, bahan perbincangan, bahkan bahan kontroversi. Tapi sebelum jadi siapa-siapa, Pamela hanyalah gadis biasa dari Lampung. Lahir dan besar di keluarga sederhana, hidup Pamela penuh batasan. Sejak kecil, Pamela bukan anak yang banyak bicara. Tapi diam-diam, ia menyimpan mimpi besar, ingin dikenal, ingin keluar dari lingkaran keterbatasan ekonomi, dan ingin membantu orang tuanya hidup lebih layak. Saya dulu sering bantu mama jualan. Kadang bantu nyuci baju tetangga. Pokoknya apa aja asal bisa bantu dapur tetap mebul. Itulah pengakuannya di salah satu wawancara. Pamela tahu, ia tidak bisa hanya duduk diam menunggu keajaiban. Ia harus bergerak. Lulus sekolah, Pamela memberanikan diri merantau ke Jakarta. Seperti banyak perempuan lain yang membawa mimpi dari kampung ke ibu kota, Pamela pun memulai segalanya dari bawah. Ia sempat menjadi model majalah dewasa, menerima tawaran kecil-kecilan demi menyambung hidup. Saya pernah tinggal di kosan sempit, satu kamar bertiga. Kadang cuma makan mie instan 2 hari berturut-turut, tak ada yang mudah. Jakarta keras. Tapi Pamela belajar banyak tentang dunia hiburan, tentang persaingan, dan tentang bagaimana tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Tahun 2014 jadi titik balik hidup Pamela. Bersama Ovi Sofianti, ia membentuk duo Serigala. Grup dangdut ini langsung mencuri perhatian publik, bukan cuma karena suara mereka, tapi karena penampilan yang sangat berani dan goyangannya menggoda. Pamela tahu langkahnya ini penuh risiko. Ia dikritik, dihujat, bahkan dianggap menjual tubuh demi popularitas. Banyak yang bilang saya murahan. Tapi mereka nggak tahu perjuangan saya sampai bisa manggung. Namun, di balik segala kritik, duo Serigala justru semakin dikenal. Lagu mereka booming, panggilan job berdatangan. Pamela mulai bisa mengirim uang ke kampung, membahagiakan orang tua, dan hidup lebih layak. Popularitas membawa bayaran mahal. Di balik layar, Pamela kerap merasa lelah. Netizen menyerangnya habis-habisan. Foto-foto editan beredar, tubuhnya jadi objek fantasi publik, dan namanya selalu dikaitkan dengan isu negatif. Kadang saya nangis sendiri. Apa salah saya? Kenapa orang gampang banget ngehakimi, namun Pamela memilih diam? Ia tahu, jika dia berhenti sekarang, semua perjuangan dari nol akan sia-sia. Ia belajar memfilter komentar. Belajar tegar. Belajar bahwa jadi publik figur artinya bersiap untuk dibenci dan dicintai dalam waktu bersamaan. Tahun 2018, Ovi memutuskan keluar dari duo Serigala. Pamela sempat goyah. Grup yang ia bangun dari nol kini seperti kehilangan arah. Tapi ia tidak mau berhenti. Pamela bangkit dan melanjutkan duo Serigala bersama rekan baru. Saya percaya, kalau satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang dibuka Tuhan. Pamela terus tampil. Meski kini harus lebih banyak solo job, ia tetap konsisten menghibur. Dari panggung ke panggung, dari TV ke YouTube.
Ia mulai melebarkan sayap ke dunia akting dan mencoba jadi presenter. Orang mengenal Pamela dengan satu label, seks simbol. Tapi benarkah itu pilihan? Atau justru jebakan sistem dunia hiburan yang menjual sensasi? Saya nggak pernah malu dengan tubuh saya. Tapi saya juga ingin orang lihat sisi lain dari saya. Ia tidak menolak kalau tampilannya memancing perhatian. Tapi itu bukan segalanya. Pamela juga pekerja keras, punya manajemen, dan ikut mengatur strategi branding dirinya sendiri. Ia bukan korban, tapi juga bukan pelaku tunggal. Dunia hiburan memang kejam. Kalau kamu tidak sensasional, kamu bisa dilupakan. Di balik gemerlap dunia entertainment, Pamela tetap anak dari keluarga sederhana. Ia sangat dekat dengan ibunya. Dalam beberapa video, ia terlihat menangis saat ditanya soal orang tua. Saya kerja keras bukan buat beli tas mahal. Tapi biar mama bisa senyum, bisa bangga punya anak kayak saya. Pamela sudah membelikan rumah untuk orang tuanya. Ia juga rajin pulang ke kampung kalau sedang tidak manggung. Ia tahu, tidak semua hal bisa dibayar dengan uang atau ketenaran. Kini, Pamela masih aktif di dunia hiburan. Tapi ia lebih selektif. Lebih hati-hati memilih kerjaan. Ia tahu waktu tak bisa dikembalikan. Usia terus berjalan. Ia ingin meninggalkan jejak, bukan cuma sensasi. Saya ingin orang tahu saya juga punya otak, bukan cuma tubuh. Ia juga pernah bilang, ingin suatu saat punya bisnis sendiri, membuka usaha, dan hidup lebih tenang di masa tua. Perjalanan Pamela bukan tentang sempurna, tapi tentang bertahan. Tentang bagaimana gadis dari Lampung bisa menaklukkan ibu kota dengan segala luka dan tawa yang mengiringi. Dia bukan malaikat, tapi juga bukan penjahat. Pamela Savitri adalah cermin dari banyak perempuan yang pernah diremehkan, dipandang sebelah mata, dan tetap berdiri di atas panggung dengan kepala tegak, mimpi untuk keluar dari keterbatasan. Mimpi untuk jadi orang yang bisa mengubah nasib. Tapi bukan pujian yang ia terima pertama kali. Justru hujatan, cibiran, dan tuduhan. Saya dibilang murahan. Tapi orang-orang nggak tahu perjuangan saya sebelum itu semua. Popularitas adalah pisau bermata dua. Ia dikenal, tapi juga diserang. Tubuhnya dijadikan bahan fantasi, komentar pedas menghantam mentalnya berkali-kali. Masyarakat mengenalnya sebagai simbol seks. Tapi Pamela lebih dari itu. Ia ikut atur manajemen, tahu strategi branding, dan tahu bahwa untuk bertahan di dunia hiburan, kadang harus jadi sensasional. Saya nggak malu dengan tubuh saya. Tapi saya juga pengen orang lihat sisi lain dari saya. Di balik semua image seksi dan panggung mewah, Pamela tetap anak desa yang cinta keluarga. Ia sudah membelikan rumah untuk orang tuanya. Dan di tengah sibuknya kerja, ia selalu sempat pulang kampung. Kini, Pamela tidak muda lagi. Tapi ia makin matang, ia ingin dikenal bukan cuma karena tubuh. Tapi karena ketekunan, perjuangan, dan konsistensinya. Ia mulai merintis usaha. Lebih selektif memilih pekerjaan. Dan tetap berdiri dengan nama yang ia bangun sendiri. Ini bukan hanya tentang Pamela, tapi tentang setiap dari kita yang pernah diremehkan dan tetap memilih untuk berdiri. Tubuhnya. Pamela Savitri, salah satu personel duo Serigala.
artis yang dibicarakan, dikritik, dan dicemooh. Tapi juga dikagumi. Kontroversi datang. Pamela dianggap merusak moral, menjual tubuh, bahkan dinilai tidak pantas tampil di TV nasional. Komentar-komentar itu menyakitkan. Tapi Pamela tidak tinggal diam, dia berkomentar. Dalam beberapa wawancara, Pamela menyebut bahwa ia hanya menjual apa yang publik suka. Dia bukan pencipta pasar. Dia hanya ikut arus. Tapi, kenapa hanya perempuan seperti Pamela yang disalahkan? Bagaimana dengan industri yang terus menuntut tampil panas demi rating? Apakah itu adil? Kritik keras datang dari tokoh agama, orang tua, bahkan sesama artis. Pamela dianggap contoh buruk bagi generasi muda. Namun, ia tetap eksis. Karena publik suka. Video Pamela ditonton jutaan kali. Goyangannya viral. Komentarnya jadi bahan meme. Ini bukan hanya tentang Pamela. Ini tentang kita. Tentang selera yang kita ciptakan dan nilai yang kita abaikan. Pamela pernah mencoba tampil lebih sopan, lebih tertutup, lebih beradab. Tapi apa yang terjadi? Karena publik suka. Video Pamela ditonton jutaan kali. Goyangannya viral. Komentarnya jadi bahan meme. Ini bukan hanya tentang Pamela. Ini tentang kita. Tentang selera yang kita ciptakan dan nilai yang kita abaikan. Pamela pernah mencoba tampil lebih sopan, lebih tertutup, lebih beradab. Tapi apa yang terjadi? Tak semua mata yang menatap. Kagum. Banyak pula yang mencibir. Artis kok jualannya body doang, bakatnya mana? Setiap manggung pasti sensasi, bukan prestasi. Pamela tuh terkenal bukan karena kualitas, tapi karena kontroversi. Duo Serigala? Harusnya ganti nama jadi Duo Sensasi. Kalau bukan karena goyang dada itu, siapa juga yang kenal? Penampilan lebih penting dari isi otak, ya. Influencer? Lebih cocok disebut bad influencer. Cuma bisa tampil seksi, terus berharap dihormati. Bosan liatnya? Dari dulu gayanya itu-itu aja. Pamela, coba buktiin kalau kamu bisa sukses tanpa harus buka-bukaan. Dari komentar-komentar pedas itu Pamela hanya bisa tersenyum dan bersabar. Pamela mungkin tahu cibiran itu. Tapi di balik semua itu, adakah yang benar-benar ingin mengenal siapa dia lebih dari sekadar tubuhnya? Dan itulah kisah perjalanan Pamela Savitri, sang bintang dari Duo Serigala, yang meniti karir dari titik nol hingga menjadi ikon kontroversial dunia hiburan. Di balik goyangan dan sensasi yang sering jadi sorotan, tersimpan perjuangan panjang, air mata, dan tekad seorang perempuan yang berani tampil beda, berani bermimpi besar, meski harus dibayar mahal dengan cibiran dan hujatan. Perjalanan Pamela bukan sekadar soal popularitas, tapi tentang keberanian menjadi diri sendiri. Meski dunia tak selalu ramah, karena pada akhirnya, setiap orang punya jalan masing-masing. Dan Pamela, dengan segala lika-likunya, telah mengajarkan kita satu hal, bahwa untuk bersinar, terkadang kita harus berani berdiri di tengah gelapnya keraguan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.